Bapa di dalam surga, kami rindu biarlah hidup kami senantiasa terus dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami rindu biarlah Roh Kudus menolong kami, membukakan hati dan pikiran kami, untuk kami belajar, untuk kami menerima akan kebenaran melalui perkataan-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini. Kami rindu biarlah firman ini menjadi pedoman, menjadi kekuatan bagi kami, penuntun perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Baik, saudara, shalom, selamat pagi. Kita memasuki minggu pertama di bulan April, saudara. Seperti biasa, di minggu yang pertama kita bersama-sama akan memperingati, ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pada hari ini yaitu besi menajamkan besi. Saudara, tadi di dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Amsal 27, di ayatnya yang ke-17, di situ dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, bagian ini ditulis oleh Raja Salomo. Nah, Raja Salomo tahu bahwa hidup manusia itu adalah hidup yang tidak bisa lepas dari yang namanya interaksi satu dengan yang lain. Selalu akan berhubungan satu dengan yang lain. Maka Raja Salomo tahu bahwa dalam hidup ini, di dalam komunitas, itu akan terasa sulit, dan itulah saudara tema yang dibahas di dalam bagian ini, khususnya di pasal atau di pasal yang ke-27. Kita melihat hikmat Salomo ini diterapkan di dalam hubungan antar manusia. Dia menyebut bahwa perkataan yang tajam dari seorang teman itu bagaikan besi yang saling menajamkan. Saudara, mari saya mengajak kita untuk kita melihat di dalam hubungan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Saudara punya teman dekat? Punya, ya. Mungkin saudara kenal dari kecil, dari TK atau dari SD, dari sekolah yang sama, sampai hari ini masih saudara memiliki hubungan jalinan dengan orang tersebut. Pertanyaan saya, saudara, karena apakah kita masih menjaga perkataan kita yang kita ucapkan keluar dari mulut kita, dan karena kita menganggap kita itu sudah kenal baik, jadi dia akan menerima apapun perkataan yang kita ucapkan. Nangkep maksud saya, pertanyaan saya, saudara. Karena saking dekatnya kita dengan teman kita ini, maka apa yang keluar dari mulut kita ini, kita sudah yakin dan pastikan bahwa kalimat perkataan yang keluar dari mulut bibir kita itu tidak akan menyakiti dia dan tidak akan menyinggung dia. Nangkep ya? Kalau saudara kenal dengan satu orang yang baik sekali, apapun yang dia omongin, dia mau sejelek apapun lah dia ngomong tentang saudara, bisa gak saudara menerimanya? Bisa gak saudara? Apalah, dia mah orangnya udah begitu. Dia mah orangnya ngomongnya memang
pisau tajamnya. Tapi mah gue biasa aja. Dia ngomong apa mah, udah biasalah. Begitu saudara? Gak ada sakit hati? Tidak. Dari mulut aja kita bilang tidak. Tapi dalam hati kita, gondoknya minta ampun saudara. Benar gak? Realita enggak ini? Saudara, melalui perkataan saudara, proses ini mungkin bisa menyebabkan luka. Seperti luka hati yang mungkin pernah kita rasakan melalui perkataan teman kita seperti yang tadi saya katakan. Saudara, makanya di dalam Amsal 27 ayat yang ke-6 saudara, sebelum ayat yang ke-17, seorang kawan dikatakan memukul dengan baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saudara, yang mana pada akhirnya saudara, Tuhan bisa memakai kata-kata tersebut saudara untuk menolong. Perhatikan, untuk menolong dan mendorong kita agar mau mengubah kebiasaan dan perilaku kita, saudara. Nah, saudara, ada sebuah cerita. Ada sebuah kisah tentang dua sahabat yang sangat baik, sahabat karib. Suatu saat mereka sedang melintasi berjalan di tengah-tengah padang gurun pasir. Saudara, ketika mereka berjalan berdua, terjadilah yang namanya cekcok. Pertengkaran saudara, ya, bertengkar. Karena emosi, salah satunya itu tidak bisa mengendalikan emosinya, sudah tidak tertahankan, maka salah satu orang itu atau temannya itu menampar temannya. Pap, begitu, ya. Nah, saudara, apakah orang yang ditampar itu sakit hati? Ini teman baik nih. Teman karib lagi di padang gurun. Ini bukan di mall, ya, lagi di padang gurun nih, yang gersang, yang hanya pasir, yang panas. Saudara, orang yang kena tampar ini merasa sakit hati, saudara. Tapi dia tidak meluapkannya. Dia tidak mengekspresikan rasa sakit hati dia. Kemudian saudara, apa yang dia lakukan? Kemudian dia menulis. Nih saudara ya. Ini saya ada sebuah ini saudara. Anggap saja saudara ini padang pasir saudara. Ini padang pasir ya, yang penuh dengan pasir. Saya bingung saya mau cari pasir di mana tadi. Ya, ini padang pasir saudara. Ini penuh pasir nih di sini. Kemudian saudara dia menulis. Di pasir ini dia tulis, hari ini sahabatku menampar aku. Dia tulisnya begitu, ya. Hari ini sahabat aku menampar pipiku. Udah. Setelah itu mereka berjalan lagi, ya. Nah, sampai pada satu saat ketika mereka berjalan di dalam kegersangan padang pasir itu, mereka menemukan sebuah aliran sungai atau oasis dan mereka memutuskan akhirnya dapat air saudara. Mereka begitu girang dan kemudian mereka mandi di aliran air tersebut. Nah, saudara, temannya yang kena tampar ini, ya, yang terluka hatinya, saking girangnya saudara, dia masuk ke aliran sungai itu dan kemudian dia berenang, dia lupa saudara, kalau sungai itu bukan sungai yang dangkal, tapi lumayan dalam saudara. Dan kemudian akhirnya, dia nggak bisa dia nyaris tenggelam.
Dan kemudian dia minta tolong dan kemudian dia diselamatkan oleh temannya. Dan dia sempat pingsan dan setelah dia siuman dan tiba-tiba dia sadar, saudara, dia menulis kembali di sebuah batu kali ini. Di sebuah batu dia tulis. Dia tulis, ya, hari ini sahabatku terbaik menyelamatkan nyawaku. Tadi di pasir dia menulis, hari ini sahabat baikku menamparku. Nah, sekarang di atas batu dia menulis, hari ini sahabat baikku menyelamatkanku. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, kemudian temannya ini bertanya kepada dia, kenapa setelah gue melukai hati lu menulisnya di atas pasir. Tapi setelah sekarang gue menyelamatin lu tulisnya di atas batu. Kemudian si temannya ini yang ditampar dan ditolong ini, dia menjawab begini. Ketika seorang sahabat melukai kita, kita harus menulisnya di atas pasir supaya ketika satu maaf itu datang, ya, berhembus, saudara. Itu menghapus tulisan ini. Dan bila sebuah kebaikan terjadi, kita harus memahatnya supaya kebaikan itu akan terkenang selamanya. Nah, Bapak Ibu, dari cerita ini, saudara, apa yang bisa kita petik? Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Apa, saudara, yang bisa kita ambil dari cerita ini? Ketika engkau menamparku, aku menulis ini di pasir. Ketika engkau menyelamatkan aku menulisnya, memahatnya di atas sebuah batu. Artinya ketika engkau dilukai, disakiti, jangan diingat selamanya. Tapi ketika engkau diperlakukan dengan baik, dengan kebaikan, engkau kenanglah itu selama-lamanya. Saudara, ini sangat erat sekali berkaitan dengan yang namanya hati yang memaafkan, saudara. Hati yang memaafkan. Saudara, sebuah tulisan, ya, sebuah tulisan dalam bahasa Inggris. Boleh tolong Pak Anwar ditampilkan? Saya minta Renald deh. Ya, Renald, coba kamu tolong terjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Forgiveness is not something we do for other people. We do it for ourselves to get well and move on. Kira-kira terjemahannya apa, Renald? Gampang ini. Pemaafan bukan sesuatu yang kita lakukan untuk orang lain. Kita lakukan itu untuk kita sendiri, untuk kita supaya kita sendiri sehat. Get well, ya. Get well dan bisa move on dari situ. Move on. Oke. Saudara, memaafkan itu sebenarnya, saudara, ya, bukan untuk kita memaafkan dia. Ya udahlah, gue maafin lu karena lu udah melakukan ini lu udah menyakiti hati gue. Bukan, saudara. Sebenarnya ketika kita memaafkan, kita melakukannya untuk diri kita, saudara. To get well. Supaya hati kita ini tidak memendam dendam, saudara.
tidak memendam dendam, dan supaya kita lebih, ya tadi terjemahkan lebih sehat lah begitu. Hati kita lebih baik, lebih sukacita saudara. Dan kita bisa move on. Wah, lu mah dari dulu gak bisa move on, gile lu. Udah lupain aja masa lalu itu, udah lewat. Move on, mari kita bergerak maju. Saudara, hidup dalam kebencian dan permusuhan sebenarnya saudara hanya akan menciptakan yang namanya lautan penderitaan bagi orang lain, bukan bagi diri kita saudara. Nah saudara, di dalam Amsal 27 ayat 17 ini, di dalam frase besi menajamkan besi, saudara, orang menajamkan sesama. Bapak Ibu pernah mengasah pisau? Pernah nggak? Atau ada tukang lewat, bang, tolong bang, asahin pisaunya bang. Capek-capek gitu. Sudah saya sengaja, saya bawa pisau sama asahan nih. Dulu saya suka saudara main. Saudara yang mana diem? Batunya diem saudara. Yang mana yang ngegosokin terus? Pisau. Ini kalau bisa ngomong dia, bisa teriak dia. Woi sakit tau? Ya kan? Tapi dia diam aja saudara. Siapa yang menajamkan siapa? Siapa yang ditajamkan? Pisau ini ditajamkan. Yang menajamkan ini kan? Dia yang menajamkan dia. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menggosokkan saudara, ya kebetulan saya ambil contoh antara pisau dengan batu asa ini bersama-sama saudara, besi atau ya ini pisau ini kita anggaplah dari besi, akan menjadi lebih tajam. Ketika pisau ini menjadi lebih tajam, maka tugas dia, fungsi dia itu akan lebih efisien. Yaitu apa? Untuk memotong, mengiris. Fungsi dia ini akan lebih efisien, saudara. Makanya saudara di dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan bahwa firman Allah ini seperti apa? Pedang bermata dua. Dengan pedang kita saling menajamkan satu dengan yang lain. Ketika saat pertemuan, saat persekutuan, atau apapun itu, di dalam setiap interaksi di dalam kehidupan kita, saudara, sekali lagi saya mengatakan bahwa kita ini orang-orang manusia makhluk yang tidak bisa tidak membutuhkan yang namanya interaksi satu dengan yang lain. Saudara satu hari aja di rumah, nggak usah ngomong. Bisa nggak? Bisa nggak satu hari nggak ngomong di rumah? Bisa. Satu hari nggak ketemu orang-orang di rumah? Bisa. 2 hari? Masih bisa, Cianti masih angguk dia. Bisa. 3? 3 bisa? Nah, udah mulai. Bete. Siapa yang mau gua ajak pedang-pedangan? Ya kan? Ajak ting tong ting tong ting tong. Saya ingat waktu anak kecil sudah main pedang-pedangan. Tong teng begitu kan? Siapa ini yang mau diajak main pedang-pedangan gitulah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Maka kitab Amsal menyatakan kalau manusia itu sesungguhnya membutuhkan yang namanya bersekutu dengan manusia lainnya. Kenapa? Karena manusia diciptakan tidak untuk hidup sendiri. Bukankah Allah sendiri yang telah menyatakan demikian? Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Ya kan? Di dalam Kejadian 2 ayat 18, Allah berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Nah, oleh karena itu saudara, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, seberapa sering kita perlu berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di dalam Kristus untuk bersekutu, untuk berdoa. Nah, saudara, ini disadari benar. Ketika kita melihat jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul, apa yang terjadi dengan gereja mula-mula, saudara, di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Mereka apa dikatakan bertekun dalam apa? Pengajaran. Mereka bertekun dalam perjamuan. Mereka bertekun dalam doa. Dan mereka bertekun di dalam persekutuan. Ya kan? Semua aktivitas bersama yang memberikan mereka kesempatan untuk saling mengasah satu dengan yang lain. Ketika mereka berkumpul bersama-sama, mereka memuji Allah. Karena hanya kebaikan Allah sajalah yang membuat mereka pada waktu itu, saudara, mereka bisa berkumpul. Nah, saudara, kalau begitu, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan di dalam Amsal 27 ini? Apa yang bisa kita dapatkan dari Amsal 27, saudara, ini yang tadi kita baca? Besi menajamkan besi. Yang pertama, saudara, selalu ada jaminan bagi setiap persekutuan antara dua orang atau lebih untuk berkumpul bersama-sama di dalam Tuhan. Saudara, persekutuan adalah sarana kasih karunia yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Di mana ada dua orang berkumpul, dikatakan di situ ada hadir Allah di tengah-tengah mereka. 2-3 orang berkumpul, Allah Tuhan hadir di situ. Kita saling menajamkan satu dengan yang lain dengan melalui persekutuan, saudara. Maka Allah mendengarkan dari surga dan merasa senang. Tidak ada satupun perkataan yang memuliakannya yang akan luput dari perhatiannya. Itulah indahnya persekutuan yang ilahi, yang terus-menerus dijaga, terus-menerus dipelihara, saudara. Saudara perhatikan hubungan antara Daud dengan Jonatan yang dicatat di dalam 1 Samuel 23, saudara. 1 Samuel 23 ayat 26. Di situ ada sesuatu yang sangat menarik sekali. Di situ dikatakan hubungan antara Daud dengan Jonatan anak Saul, ketika Daud ini sedang dikejar oleh Saul, dikatakan Yonatan menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Dikatakan maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Dia menguatkan kepercayaan Daud itu kepada Allah. Saudara, apa artinya, saudara? Yonatan menguatkan Daud, menguatkan kepercayaan dia kepada Allah. Saudara, di sini kita melihat bagaimana hubungan antara Yonatan ini dengan Daud, saudara. Hubungan mereka bukan hanya sekedar hubungan yang ya seperti teman begitu, tetapi ini dikatakan hubungan yang teman baik, saudara. Ini bukan yang negatif atau apa, saudara. Tetapi kita melihat bahwa ada satu ikatan batin antara Yonatan dengan Daud ini. Sehingga Yonatan bisa membawa Daud, saudara, menguatkan hati daripada Daud yang pada saat itu yang sedang galau, yang sedang mengalami yang namanya ketakutan, yang sedang mengalami ancaman, saudara, karena dia lagi dikejar, ingin dihabisi sama Saul. Dia menguatkan hati daripada si Daud ini, saudara. Ada Tuhan loh yang menyertai. Ada Tuhan yang memimpin kamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah kisah
ada seorang yang bernama Langston Hughes. Langston Hughes ini adalah seorang pekerja restoran, saudara, di sebuah hotel. Dan kemudian dia bercita-cita ini menjadi seorang penulis, saudara. Nah, pada tahun 1925, si Langston Hughes ini suatu hari dia mendengar seorang penyair, ya, seorang penyair yang menjadi idola dia, yaitu yang bernama Vachel Lindsay, yang sedang menginap di kotanya pada waktu itu, saudara. Nah, saudara, dengan perasaan yang malu, yang merasa minder, kemudian si Langston Hughes ini dia memberanikan diri memberikan beberapa lembar puisi karyanya kepada Lindsay. Di kemudian hari, saudara, apa yang terjadi? Si Vachel Lindsay ini dia memuji-muji, saudara, hasil karya daripada Langston Hughes ini di depan umum. Apa yang terjadi, saudara? Pujian daripada Hughes ini, Langston Hughes, membuat si Langston ini, saudara, dia mendapatkan beasiswa dari hasil karyanya. Dan kemudian dia berkuliah di sebuah universitas yang kemudian menolong dia meraih kesuksesan sebagai seorang penulis. Saudara, dari cerita ini, apa yang bisa kita tarik kesimpulan? Saudara, sedikit dorongan itu bisa memberikan satu dampak yang besar, saudara. Satu dorongan bisa memberikan satu dampak yang besar. Ketika kita melihat terutama Allah terlibat di dalamnya, di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, kitab suci mengisahkan peristiwa yang tadi, yaitu antara Yonatan dengan Daud, dan kemudian peristiwa Daud ketika lari dari kerajaan Raja Saul yang hendak mencabut nyawanya, saudara. Nah, saudara, Yonatan mencari Daud dan dia menguatkan Daud. Dia berkata, jangan takut, janganlah takut. Sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas bangsa Israel. Saudara, Yonatan ini padahal anaknya Saul, bukan? Tapi dia menguatkan Daud, saudara. Saudara, Daud mengalami pergumulan yang hebat. Dia melarikan diri, saudara, dari mertuanya sendiri. Namun, saudara, di dalam kondisi yang tertentu menekan jiwanya, saudara. Di sini kita melihat peran daripada seorang teman dia yang bernama Yonatan, yang begitu menaruh peduli kepada Daud supaya Daud aman. Saudara, dia mengarahkan Daud kepada pribadi yang tepat. Saudara, bukankah harusnya peran kita sebagai anak-anak Tuhan adalah seperti ini, bukan? Mengarahkan orang, menguatkan orang, bukan justru melemahkan orang, saudara. Mengarahkan dia kepada Tuhan. Ada Tuhan loh. Ketika engkau lemah, ketika engkau takut, fokus kepada, arahkan kepada Tuhan. Di situ ada kekuatan, iman, pengharapan yang dipulihkan oleh karena kasih daripada Allah. Saudara, harusnya hari ini kita ini adalah Jonathan, khususnya bagi mereka yang membutuhkan penguatan agar mereka tidak kandas, saudara. Yang kedua, saudara, besi menajamkan besi, satu kesempatan bagi kita menggenapi hukum Kristus. Apa hukum Kristus? Rasul Paulus mengajarkan kita supaya kita membagikan beban kita yang kita hadapi sehari-hari, ratapan atas dosa kita, nasihat mengenai cara yang terbaik untuk bertobat dari dosa-dosa kita, bersukacita atas kemenangan dari dosa-dosa. Inilah hukum utama
Seperti yang dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis di dalam kitab suci, dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Di mana kita didorong, saudara, untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, kita kembali lagi kepada analogi di atas tadi yang saya katakan tentang pisau ini, saudara. Yang tumpul ini, yang kita asah di batu asa. Maka saudara, sebuah pisau yang tumpul ini akan tetap disebut sebagai pisau. Ini kalaupun sudah diasah, ini tetap akan yang namanya pisau. Dari yang tidak efektif, dari yang tidak berguna, yang tumpul, yang tidak bisa digunakan untuk apa-apa, ya, akhirnya dia berguna. Saudara, mari saudara, ketika kita bersekutu bersama-sama, disitulah kita semakin dikuatkan. Di situ ada supaya kita saling menasehati, saling menguatkan, saling mendoakan, saling menegur, membagikan firman Tuhan, berdoa. Saudara, itulah supaya kita ditajamkan di dalam pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, seringkali yang dianggap sebagai persekutuan dalam gereja hari ini hanya terkait masalah soal senang-senang, ya, apa? Bukan huru-hara, saudara. Hura-hura, saudara. Saudara bedakan huru-hara sama hura-hura, saudara. Ya. Saudara, bukan hanya soal itu, saudara. Bukan hanya masalah kita kumpul, kemudian kita makan-makan, kemudian kita bersenang-senang. Enggak ada terkait soal saling menajamkan satu dengan yang lain melalui firman Tuhan. Saudara, kita harus mungkin kembali mereview kembali. Selama ini yang kita lakukan, saudara, hanya sekadar ya sudah lewat begitu saja. Tidak ada sesuatu yang inti daripada itu. Pada akhirnya, saudara, pisau yang telah diasah ini akan apa? Menjadi tajam. Kalau kita mengasah pisau seperti orang Jepang, pisau ini diasah atau pedang itu, saudara, diasah sampai dia bersinar. Mungkin awalnya pisau ini kusam. Setelah diasah permukaannya lama-lama kusamnya hilang dan kemudian kelihatan, saudara, pisau ini bersinar lebih terang lagi. Kembali bersinar. Saudara, hidup kita dikatakan oleh firman Tuhan, kita ini adalah terang dunia, bukan? Terang yang senantiasa memancarkan terang Allah, saudara, melalui kehidupan kita. Terang yang konsisten, yang menerangi dan memberikan keharmonian, menyatukan keperbedaan itu. Maka saudara, di dalam Mazmur 133 ayat yang pertama dikatakan apa? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila, apa saudara? Kelanjutannya. Saudara-saudara berdiam bersama dengan apa? Dengan rukun. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah bila saudara semua hidup di dalam kerukunan. Bapak Ibu, manusia tidak lepas dari gesekan. Betul?
Saudara suka megang magnet? Magnet? Saya ada bola magnet, saudara. Saya ingat bola magnet ini. Belinya sama Pak Jem. Waktu di Gloria. Yang di Gloria tuh. Saudara, kalau magnet ini jauh, nggak ada, saudara. Ya jauh, udah begini aja. Tapi kalau dideketin, gesek terus, saudara, dia bunyi. Tapi nempel terus nih. Kalau dilepasin mah nggak ada. Manusia semakin dekat, maka akan mengalami yang namanya gesekan. Itu udah alami. Cuman persoalannya, bagaimana kita menyingkapi gesekan ini? Saudara, ini kalau pisah, ini gimana? Bingung saya. Kalau ini nyatu, enak, saudara. Kenapa ini dibeli waktu itu? Saudara tahu sebabnya? Kok masih ingat gak kenapa? Sambil mainin begini katanya saudara, bisa tidur. Saya nggak tahu, coba buktiin aja saudara yang susah tidur. Mainin gitu. Lama-lama ketidur saudara katanya. Katanya loh ya, katanya ya. Makanya waktu itu saya penasaran. Lama-lama ini Gev yang suka mainin saudara. Nah, saudara yang susah tidur ya udah praktekin aja deh. Tapi jangan pinjam saya punya ya. Nanti nggak balik soalnya. Ini murah kok, murah meriah. Nah, saudara, oleh sebab itu saudara, seperti yang dikatakan oleh penulis di dalam kitab Ibrani, di situ dia katakan apa? Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam apa? Kasih dan pekerjaan baik. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, dikatakan. Seperti yang dibiasakan oleh orang-orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah dekat. Saudara, memiliki sahabat memang bisa membuat kita merasa berarti, saudara. Tetapi menjadi sahabat bagi orang lain itu ternyata jauh lebih indah dan berarti. Saudara hari ini punya sahabat? Punya saudara? Jangan bilang pasangan saudara ya. Sahabat di luar daripada pasangan saudara. Yang biasa masih saudara bisa kongko-kongko, ngobrol-ngobrol dan curhat saudara. Punya. Nah, punya sahabat membuat hidup saudara merasa berarti. Tetapi menjadi sahabat bagi orang lain itu jauh lebih indah dan punya arti, saudara. Saudara, besi menajamkan besi. Ini sebuah pepatah yang mengatakan bahwa manusialah yang menjadi alat, saudara, untuk membuat manusia lainnya menjadi semakin indah, mulia, dan memiliki karakter seperti Kristus. Itulah fungsi kita, saudara. Tentu kita akan mengalami diasah. Kita akan mengalami sakit, saudara. Tapi itu membentuk karakter kita. Mengasah diri kita, saudara. Supaya lebih indah. Lebih terang, lebih bersinar. Dan kita punya karakter yang seperti Kristus. Kita bawa orang supaya orang pun memiliki karakter seperti Kristus, menguatkan dia. Itulah fungsi kita, saudara. Makanya penulis Amsal ini Salomo mengatakan besi menajamkan besi. Sesama menajamkan sesama, saudara. Mari jalankan fungsi kita sebagai manusia yang berinteraksi yang satu dengan yang lain, saudara. Kita perlu, kita butuh.
Memang itulah kebutuhan kita sebagai makhluk sosial. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini ketika kami bersama-sama belajar dari firman-Mu, apa yang ditulis oleh Salomo di dalam Amsal 27 ini menolong kami ya Tuhan, melihat kehidupan kami, melihat hubungan kami, interaksi kami antara satu dengan yang lain. Tuhan, tolong kami di dalam kelemahan kami, di dalam keterbatasan kami. Mungkin kami juga pernah mengecewakan orang lain. Mungkin orang lain pun pernah mengecewakan kami. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kami untuk tidak memudarkan fungsi kami, peran kami di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan memampukan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh boleh menguatkan orang, membawa orang-orang untuk lebih lagi mendekat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya itu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.